Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendaknya. Kita hidup di akhir daripada dunia, ya waktunya sudah sangat singkat. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita. Baiklah kita mau membawa akan setiap beban, akan setiap keluh kesah kita, pergumulan kita di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kita, sehingga kita pun dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, karena ketaatan adalah ujian kesetiaan kepada Tuhan. Ya, jadi ketaatan kita itu adalah ujian kesetiaan kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, jadi sudah jelas apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah dengar, baiklah kita doakan itu dan kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita. Yaitu setiap firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang kita sudah mengerti. Dengan adanya praktek itu, maka itu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Hanya ada dua golongan dalam dunia ini, dan hanya dua golongan yang akan diakui dalam penghukuman. Mereka yang melanggar hukum Tuhan dan mereka yang menaatinya. Ya. Kristus memberikan ayat untuk menguji kesetiaan atau ketidaksetiaan kita. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi inilah bagaimana kita harus mempunyai kasih yang teguh itu. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, jadi mengasihi itu bukan hanya melewati kata-kata saja. Ya, kalau melewati kata-kata gampang kita mengucapkannya itu. Ya, tetapi di sini dikatakan Tuhan mengajarkan kita pada saat kita mengasihi Dia, ya kita harus menjalankan perintahnya. Ya, karena itulah yang menguji kesetiaan atau ketidaksetiaan kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi nasihat firman Tuhan sungguh luar biasa pada saat ini. Mengajarkan kita supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati kita. Ya, bukan dengan setengah-setengah. Kalau dengan setengah-setengah, maka masih ada hal-hal yang belum beres di dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat meminta akan bantuan Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kita dapat melakukan yang terbaik baginya. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi ya terang, boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Ya. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ditulis di dalam Seri Membina jilid 5, halaman 215. Ya, jadi sungguh luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita untuk kita selalu taat, karena ketaatan itu akan diuji
apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Ya, dengan apapun yang kita lakukan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, apakah kita sudah setia? Ya, tanggung jawab yang diberikan, apakah kita sudah lakukan itu dengan sepenuh hati kita? Ya, walaupun masih banyak kekurangan, tetapi Tuhan melihat apakah kita mau berusaha. Ya, dengan usaha yang kita lakukan, disitulah kita akan diajarkan oleh Tuhan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu kita dapat selesaikan dengan sebaik mungkin. Kita bertanya, Tuhan, apa lagi Tuhan? Bantu saya Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, jadi inilah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Teladan yang sempurna. Ya, walaupun dia sebagai manusia, tetapi dia menjadi teladan bagi setiap umat manusia. Walaupun banyak orang-orang yang tidak senang dengan Yesus, tetapi Yesus terus melakukan yang benar karena itulah yang harus dia lakukan. Ya, kita sebagai manusia ciptaannya, biarlah kita mau percaya sepenuhnya kepada Kristus. Sehingga kita juga dapat melakukan sesuai dengan kehendaknya. Syarat untuk hidup kekal selalu sama, baik sekarang maupun waktu di Taman Eden sebelum kejatuhan orang tua kita yang pertama. Yaitu penurutan yang sempurna terhadap hukum Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya penurutan di dalam kehidupan kita. Karena penurutan itulah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ya, karena pada saat Tuhan datang ke dunia ini, dia tidak mengubah karakter kita, tetapi dia menyempurnakan. Baiklah kita mau usaha. Berusaha dari kesempatan yang Tuhan masih berikan. Berusaha untuk mempunyai karakter Kristus di atas dunia yang berdosa ini. Inilah ajakan bagi masing-masing kita, ya. Jika hidup kekal diberikan tanpa penurutan yang sempurna terhadap hukum Tuhan, kebahagiaan seluruh alam semesta akan terancam. Jalan bagi dosa akan terbuka dengan segala kesulitan dan kesengsaraannya untuk selama-lamanya. Ini ditulis dalam Langkah kepada Kristus halaman 106. Ya, jadi syarat untuk hidup kekal itu selalu sama. Baik sekarang maupun waktu di Taman Eden tidak berubah. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, bagaimana kita harus menuruti perintahnya, itu saja. Perintah yang dia sudah berikan bagi kita. Kalau kita menuruti perintah itu, maka itu akan terasa ringan. Ya, bila kita tidak mengikuti itu, maka itu akan bergejolak di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu akan membawa hal yang tidak baik. Ya, sehingga kita tidak merasa puas. Ya, tapi bila kita menuruti firman Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Memberikan kita hal-hal yang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan kita akan merasakan kedamaian surga itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi suatu pelajaran yang sungguh luar biasa pada saat ini. Mengajarkan kita bagaimana kita mempunyai karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Dan bila mana ujian atau tantangan itu datang di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau melewati itu, karena itulah yang akan memurnikan iman kita. Apakah kita setia kepada Tuhan kita? Ya, jangan kita menganggap masalah itu adalah petaka, tapi biarlah masalah itu dapat kita jalani dengan sepenuh hati kita. Dengan terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melewati itu semua. Ya, jangan kita lari juga dari masalah, tetapi biarlah kita mau menghadapi. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun kita harus hadapi di dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan Tuhan, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan di ujung jalan sana, kita akan merasakan betapa bersyukurnya kita, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menuntun kita. Dia sudah pelihara kita.
Jadi Yesus memanggil kita dengan panggilan yang sama. Ya, dikatakan tidak berubah. Ya, dari sejak orang tua yang pertama kita, Adam dan Hawa, diciptakan, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Selalu sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Inilah yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kehidupan kita ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan menjadi bagian kita masing-masing. Ya, pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari dari hari ke hari. Mungkin itu pelajaran yang sama, tetapi kita akan mendapatkan suatu makna yang baru di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat terus belajar. Ya, sampai Yesus datang dan sampai kita di surga, kita terus belajar. Ya, tidak henti-hentinya. Ya, sekolah Kristus itu terus berjalan. Ya, tidak akan pernah tamat. Karena kita akan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itulah pelajaran yang kekal yang harus kita pelajari seumur hidup kita. Ya, karena itulah yang akan memberikan kita suatu kebahagiaan, memberikan kita suatu hal yang terbaik. Sehingga kehidupan kita ini boleh terus terfokus hanya kepada Tuhan saja. Ya, jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran yang datang kepada kita. Biarlah pelajaran yang kita sudah pelajari, kita doakan itu. Ya, karena inilah yang benar. Ya, kita harus teguh di dalam prinsip-prinsip kebenaran itu. Biarlah kita dapat ya tanamkan itu di dalam kehidupan kita. Hanya Kristuslah yang menjadi tujuan hidup kita. Hanya Dialah yang harus kita fokuskan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya kita sudah mendengar ya banyak tanda-tanda daripada akhir daripada dunia ini. Ya, apakah tanda-tanda itu menggetarkan hati kita, ataukah kita merasa bahwa seperti biasa saja? Ya, kita harus berhati-hati. Dikatakan kita harus berjaga-jaga. Kita harus bersiap, harus bersedia. Karena waktunya sudah sangat dekat. Ya, jangan sampai kita dininabobokan oleh si jahat. Sehingga kita dapat digelapkan. Sehingga kita hanya mau ya memikirkan diri sendiri. Hanya mempunyai kenyamanan diri sendiri. Ya, tidak mau mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Itu adalah hal yang ditanamkan oleh si jahat. Sehingga kita terbuai dengan apa yang kita miliki. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, biarlah kita kembali lagi menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melihat mana hal yang benar untuk kita lakukan dan mana hal yang jahat atau salah untuk kita jauhkan dari kehidupan kita masing-masing. Jadi nasihat firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita, yang Dia masih menegur kita, biarlah kita mau bersyukur dengan itu semua. Teguran-teguran yang diberikan kepada kita itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh kita doakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, keputusan-keputusan yang kita sudah ambil juga kita doakan kembali, kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak salah mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan hanya ada 2 golongan dalam dunia ini. Dan hanya 2 golongan yang akan diakui dalam penghukuman mereka yang melanggar hukum Tuhan dan mereka yang menaatinya. Ya, jadi kalau kita melanggar hukum Tuhan, ya kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bila mana kita menaatinya, maka disitulah Tuhan akan melihat dan Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk terus bertahan di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, jadi inilah suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau bertahan, mau menaati apapun yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ya, bertanggung jawab dengan semuanya itu. Sehingga kehidupan kita ini boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.